Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Niken Alvinanda Putri dengan NIM 11223000027 dengan program studi administrasi bisnis dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kebetulan hari ini ada tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan mahasiswa diperkenankan untuk memilih salah satu materi yang telah diberikan. Oke, jadi kebetulan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia memperkenankan mahasiswanya untuk mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi yang sudah diajarkan. Nah, kebetulan yang saya ambil yaitu K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di bagian atau subbabnya itu strategi implementasi K3. Nah, untuk mata kuliah kali ini dosen pengampunya adalah Bapak Cendri Widianto. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang strategi implementasi K3. Sebelum kita merambah ke strateginya, aku mau jelasin sedikit tentang K3 itu sendiri. K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tujuannya untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja untuk rekan kerja, keluarga, konsumen, dan orang-orang lain yang berkaitan dengan lingkungan kerja tersebut. Untuk K3 ini sudah diatur di Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970. Oke, jadi ini ada 5 komponen yang aku rangkum di dalam K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja, atau biasa kita sebutnya work safety. Nah, itu yang pertama ada safety first. Nah, artinya safety first ini kita harus memprioritaskan keselamatan kita atau keselamatan orang-orang terlebih dahulu dibandingkan kayak barang-barang atau semacamnya. Jadi kita harus memprioritaskan keselamatan diri kita sendiri gitu ya, untuk keselamatan nyawa kita gitu. Nah, safety first ini kita menerapkan prinsip dapat membantu kita untuk menghindari situasi berbahaya dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada protection. Nah, protection ini merupakan sejenis pengaman atau alat bantu seseorang dari bahaya, kerusakan, cedera, dan lain-lain. Biasanya kita sebutnya itu seperti penggunaan APD, seperti helm, jaket proyek, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu regulation atau regulasi. Ini diharapkan untuk para pekerja dan juga seluruh yang terlibat di dalam lingkungan kerja itu mematuhi regulasi dan peraturan yang ada di K3 tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada health atau kesehatan, yaitu kita harus menjaga kesehatan kita diri sendiri atau orang lain juga, itu untuk menerapkan prinsip hidup sehat dan memakai masker apabila batuk dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada insurance, itu kita sebaiknya mendaftarkan diri ketika kita sudah memasuki dunia kerja. Itu sebaiknya kita mendaftarkan diri di asuransi kesehatan, atau biasanya kalau di Indonesia itu ada BPJS Kesehatan, Jam Sostek, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke strategi implementasinya. Di sini aku sebutin 5 aja yang merangkum semua strategi yang lainnya juga. Yang pertama adalah komitmen dan kepemimpinan. Untuk mendapatkan komitmen dengan dukungan penuh dari manajemen puncak untuk menjadikan K3 sebagai prioritas utama perusahaan dan menetapkan pemimpin K3 yang kompeten dan bertanggung jawab. Itu udah paling penting banget. Yang kedua yaitu perencanaan dan penilaian risiko, melakukan identifikasi, analisis, evaluasi risiko K3 di tempat kerja dan menyusun rencana kerja K3 yang komprehensif. Oke, jadi yang ketiga yaitu adalah komunikasi dan partisipasi. Kita perlu membangun komunikasi yang terbuka dan mendorong partisipasi aktif pekerja dalam identifikasi bahaya. Kemudian ada yang keempat yaitu adalah pelatihan dan kesadaran. Pentingnya pelatihan terkait K3 kepada karyawan serta meningkatkan kesadaran mereka akan potensi risiko di tempat kerja. Oke, jadi yang terakhir ada pengembangan continuous improvement atau pengembangan yang berkelanjutan. Strategi ini terus mengembangkan dan meningkatkan strategi K3 berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan yang terbaru, seperti itu. Oke,
Jadi sekian dulu materi kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.